Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Valentin dari kelas A akan melanjutkan membahas mengenai tahapan pencatatan akuntansi yaitu recording proses. Nah, setelah tahapan identifikasi transaksi, tahapan selanjutnya dalam proses akuntansi adalah tahapan pencatatan yang terdiri dari yang pertama tahapan pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Nah, jurnal ini merupakan catatan akuntansi pertama kali dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis. Jurnal ini terdiri dari ada jurnal umum dan juga ada jurnal khusus. Nah, jurnal umum itu sendiri terdiri dari kolom tanggal, keterangan atau nama akun, referensi atau kode akun, lalu ada kolom debit dan juga ada kolom kredit. Sedangkan jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi, sehingga lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini terdiri dari jurnal penerimaan khas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, dan juga jurnal pembelian. Lalu tahapan kedua yaitu tahapan pengklasifikasian, yaitu memposting ke buku besar. Nah, memposting ini adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Nah, lalu tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengicaran. Nah, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusunnya dalam suatu daftar yaitu neraca saldo. Yang mana neraca saldo adalah daftar yang membuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Nah, sebelum mencatat transaksi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu akun. Nah, akun ini adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Nah, di sini ada 5 kelompok akun utama, yaitu ada akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, dan akun penghasilan, dan juga akun beban. Nah, setiap akun utama yang 5 tadi akan terbagi lagi menjadi sub-sub kelompok, dan setiap subkelompoknya memiliki akun-akun individual. Nah, selanjutnya membahas mengenai saldo normal. Nah, suatu akun bisa dikatakan bersaldo normal debit dan bisa bersaldo normal kredit. Saldo merujuk pada setiap penambahan. Artinya, jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, akun kas itu akan dicatat pada posisi debit. Nah, jika sebaliknya transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada posisi kredit. Nah, untuk akun utang usaha yang merupakan kelompok liabilitas yang berarti memiliki saldo normal kredit, maka setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha bertambah, maka akun utang usaha akan dicatat pada posisi kredit. Lalu sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha berkurang, maka akun utang usaha akan dicatat pada posisi debit. Lalu ada saldo normal dari akun pendapatan, beban, laba, rugi, dan dividen. Perlu kita ingat bahwa ekuitas perusahaan yang berbentuk perseroan terdiri dari modal saham dan saldo laba atau retained earnings. Karena modal saham dan retained earnings adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo normal kredit, yaitu saldo normal ekuitas, yaitu kredit. Nah, setelah mengetahui apa itu akun dan juga saldo normal, maka mencatat transaksi ke dalam jurnal itu setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan 2 akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satu akun lagi akan dikreditkan dengan jumlah secara nominal pada sisi kredit dan juga sisi debitnya harus seimbang atau sama.
Nah, sebelum staf akuntansi mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, maka harus dipastikan transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun apa saja yang harus kita ketahui. Akun tersebut akan dicatat pada sisi debitnya atau sisi kredit. Nah, setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Nah, setiap akun-akun memiliki buku besar. Artinya, akun-akun kas memiliki buku besar kas, akun piutang memiliki buku besar piutang, dan seterusnya. Setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dicatat pada jurnal dan keseluruhannya diposting ke buku besar, maka langkah berikutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun-akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan juga jumlah pada sisi kredit, dan akan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Misalnya untuk akun utang usaha. Nah, jumlah yang didebitkan adalah $500 dan jumlah kredit adalah $800. Maka akun utang usaha tersebut berada pada sisi kredit senilai $300. Nah, jumlah total debit dan juga total kredit pada neraca saldo harus seimbang. Dalam bahasa Inggrisnya harus balance. Nah, neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja belum dipastikan benar saldonya, karena bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor transaksinya yang tidak terjurnal. Yang kedua ada suatu transaksi telah dijurnal dengan benar namun tidak diposting ke buku besar. Yang ketiga ada transaksi yang terposting 2 kali. Dan yang keempat, transaksi terjadi telah dijurnalkan atau diposting, namun akun yang digunakan salah. Yang kelima, ada kesalahan dalam penghitungan, misalnya salah jumlah. Nah, itu tadilah beberapa kesalahan saat kita menjurnal dan atau memposting ke buku besar, atau menempatkan mempostingnya ke buku besar lalu menyusunnya ke neraca saldo. Nah, sekian dari materi mengenai recording proses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.